Di sini kita masih melalui pendakian yang menantang. Hai guys, ketemu lagi dalam video perjalanan ke Rampi. Di video kali ini kita masih terus melalui pendakian yang menantang. Namanya pendakian Lepelila. Setelah saya pikir kita sudah tiba di puncak, ternyata belum guys, pendakiannya belum berakhir. Saya kemudian bertanya kepada teman-teman, pendakiannya masih jauh? Iya, katanya pendakiannya masih jauh. Jadi saya kemudian mengumpulkan kembali semangat saya untuk terus melalui pendakian ini. Karena pendakiannya belum berakhir guys, dan ini masih sangat jauh. Perjalanan yang kita akan lalui masih sangat panjang. Nah, lihat saja guys, tekstur tanahnya ini berpasir. Jadi pada saat diratakan dan kemudian turun hujan akan kembali lagi seperti semula. Tiba di sini saya pikir kita sudah akan melalui jalan yang rata, tetapi ternyata tidak guys. Setelah tiba di sini kita kemudian melihat kembali pendakian di depan sana. Nah, itu akan kita lalui kembali guys. Untuk yang baru pertama kali melalui perjalanan ke Rampi pasti akan selalu merasa di PHP-in sama jalanan ini. Jadi pendakian ini kita beri nama pendakian PHP. Oke, kita kemudian melalui kembali pendakian ini dengan penuh semangat juang 45 untuk melihat desa-desa yang ada di Rampi. Kalian tahu pemandangan yang ada di Rampi itu benar-benar luar biasa keindahannya guys. Setelah nanti kita tiba di Rampi, kita akan langsung menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Padang rumput yang luas, gunung-gunung yang menjulang tinggi, sawah-sawah yang terhampar luas, yang dihiasi dengan pemandangan pondok yang indah, dan padi yang sudah mulai tumbuh menghijau yang membuat pikiran kita menjadi melayang-layang guys, seperti berada di negeri dongeng. Apalagi setelah kita tiba di pemukiman warga, kita akan melihat jejeran rumah yang terlihat indah dan sangat menawan. Oke, lanjut. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan sambil menikmati pemandangan alam yang indah dan juga menghirup udara yang sangat segar. Pemandangan pohon-pohon yang tinggi menjulang yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis membuat paru-paru kita berpesta pora. Tapi di sini kita masih terus melalui pendakian. Setelah tiba di sini, saya kemudian kembali berpikir bahwa kita sudah akan melalui jalan yang rata. Tetapi tidak ya guys, tiba di sini kita kemudian melihat kembali pendakian yang ada di depan sana. Pendakiannya sudah menunggu untuk kita lalui. Oke, kita kemudian kembali mengumpulkan semangat untuk melalui pendakiannya. Setelah melalui pendakian itu, kita kemudian melanjutkan terus kembali perjalanan kita melalui jalan yang seperti ini. Kita sedikit melalui penurunan seperti ini, tapi hanya beberapa saat ya guys. Sebenarnya jalan pada saat ini sudah lebih baik dibandingkan jalan-jalan sebelumnya, karena dulunya orang-orang hanya bisa berjalan kaki untuk sampai ke Rampi. Setelah itu jalannya kemudian diperbaiki, tetapi belum lebar seperti sekarang ini. Kata orang-orang untuk sampai ke Rampi berjalan kaki dulunya bisa ditempuh dari 3 malam hingga 4 malam dalam perjalanan. Kemudian di sini banyak pacet ya guys, atau kami sebutnya biasanya lintah darat. Jadi pada saat kita nginap dalam perjalanan itu biasanya ada banyak pacet menurut orang-orang yang pernah nginap dalam perjalanan. Di sini kita kembali bertemu dengan beberapa tukang ojek yang sedang beristirahat. Nah, ini dia mereka guys. Kemungkinan mereka ini akan nginap di perjalanan ya, karena kami saja yang jalannya kencang itu tibanya hampir jam 7 malam. Apalagi mereka ini jalannya pelan. Nah, di depan sana ini adalah lokasi yang biasa ditempati orang-orang untuk nginap. Itu ada bekas tempat pembakaran ya guys. Biasanya mereka masak di sana. Dan kayunya ini biasanya itu untuk tempat memasang tenda. Yang nginap di sana biasanya bukan hanya pengendara motor, tetapi orang-orang yang membawa ternak seperti sapi ataupun kerbau. Mereka biasanya akan nginap di sana karena mereka berjalan kaki guys, membawa ternaknya untuk dijual ke kota. Yang bawa ternak biasanya pedagang atau juga ada masyarakat yang ingin menjualnya ke kota. Menurut orang-orang yang biasa berjalan kaki dalam perjalanan, tak jarang mereka akan digigit pacet. Apalagi dulu pada saat jalan ini belum selebar sekarang ini. Salah satu kepala sekolah pernah menceritakan pengalamannya. Katanya beliau pernah berjalan kaki sampai ke Kecamatan Rampi selama 2 hari 2 malam. Pernah juga sampai 3 malam guys. Dan pada saat dalam perjalanan itu ada banyak sekali pacet yang nempel di kakinya. Kadang katanya sudah sampai di perut, sudah sampai di leher, bahkan sudah hampir masuk telinga. Duh, ngeri juga ya guys kalau dibayang-bayangkan. Kalau kalian di posisi itu, kira-kira kalian bagaimana? Karena menurut beliau waktu itu jalannya masih sangat jelek dan belum bisa dilalui oleh kendaraan. Mungkin ada motor yang bisa tembus, tetapi itu butuh perjuangan dalam perjalanan. Seperti itu ya guys. Jadi ada saja tantangan untuk bisa sampai ke Rampi, seperti longsor, pohon tumbang, dan sebagainya. Dan kalian tahu pernah ada motor yang terjatuh bersama longsor dalam perjalanan dari Rampi. Kemudian pada saat ada longsor dan tak bisa dilalui, motornya akan dipikul untuk melalui longsor tersebut. Ngeri ya guys kalau dengar-dengar ceritanya. Begitu juga pada saat ada
pohon tumbang dan tidak bisa dilalui, maka motornya pun juga akan dipikul. Seperti komentar seseorang pada postingan saya sebelumnya, katanya beberapa waktu yang lalu ada pohon yang tumbang di jalan pada saat melakukan perjalanan dari Rampi. Akhirnya terpaksa motornya harus dipikul untuk melalui pohon tersebut. Seperti itu ya. Nah, di sini kita kembali melalui pendakian dan di sebelah kanan kita ini ada jurang yang sangat terjal. Nah, ini juga merupakan tempat orang-orang untuk beristirahat pada saat melakukan perjalanan ke Rampi. Tak jarang mereka akan menginap di sini. Kami beristirahat sejenak di sini, kemudian melanjutkan kembali perjalanan karena kami mengejar waktu guys. Jadi kami istirahatnya hanya sebentar saja, tidak bisa beristirahat lama-lama karena jika kita istirahatnya lama-lama takutnya kita akan kemalaman di jalan. Jangan ya dek ya. Oke, setelah beristirahat sejenak kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Oh iya, kemarin ada yang bertanya Rampi itu menggunakan bahasa apa? Jadi Rampi ini menggunakan bahasa daerah Rampi. Bahasa Rampi ini merupakan rumpun bahasa Kaili Pamona dari Sulawesi Tengah ya guys. Di Rampi biasa juga dilaksanakan pesta adat, namanya pesta adat Mogombo. Mogombo adalah musyawarah adat yang dianggap begitu sakral oleh masyarakat Rampi. Biasanya dilaksanakan sekali dalam setahun. Untuk melaksanakan pesta adat ini biasanya masyarakat akan menyiapkan 8 ekor kerbau. Kemudian dalam pelaksanaannya akan dihibur dengan kesenian dan tarian-tarian adat dari Rampi. Pelaksanaan pestanya biasanya sangat meriah guys. Rampi juga memiliki pakaian adat. Pakaian adatnya ini unik karena terbuat dari kulit kayu. Tetapi bukan kulit kayu yang sembarangan ya guys. Memang ada jenis kulit kayu yang digunakan oleh masyarakat Rampi untuk membuat baju. Proses pembuatannya memakan waktu hingga kurang lebih 3 bulan. Nah, ini dia guys, pakaian adatnya terlihat unik dan juga menarik. Kulit kayu ini selain dibuat pakaian, biasa juga dibuat selimut. Oke, lanjut. Di sini kami masih terus melalui pendakian yang seperti ini dan semakin ke sini pendakiannya semakin menantang yang membuat 2 orang teman kami terjatuh. Untuk melalui pendakian ini kita memang perlu berhati-hati. Nah, ini dia mereka sudah terjatuh, tapi jatuh cantik ya guys, hanya rebah sedikit saja. Nah, setelah ini ada lagi yang akan terjatuh. Jadi jalan ini teksturnya berpasir dan untuk melaluinya gampang-gampang susah ya guys. Jadi kita perlu benar-benar berhati-hati dan pandai dalam keseimbangan. Untuk kamu yang cengeng dan manja, sepertinya jalan ini tidak cocok untuk kamu. Jadi kalau mau ke Rampi naik pesawat saja ya, jangan lewat darat, nanti kamu nangis, biar kami saja. Oh iya, pada video saya sebelumnya ada yang bertanya, itu teman-temannya konten kreator juga ya? Sebelum saya menjawab, kita lihat dulu teman kami yang satu ini guys. Coba perhatikan ya, tiba-tiba dia terjungkir seperti ini guys. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita ini kadang tiba-tiba marah, tiba-tiba menangis, tiba-tiba tertawa, dan kali ini tiba-tiba terjatuh. Tapi bagi pengendara motor ke Rampi ini hal biasa guys, biasa terjadi dalam perjalanan. Jadi tidak masalah ya guys. Oh iya, lanjut menjawab pertanyaan yang tadi. Sebenarnya mereka ini adalah guru-guru dan juga kepala sekolah yang bertugas di Rampi atau yang ditugaskan di Rampi. Tetapi mereka ini ada yang boleh dikata juga sebagai konten kreator. Nama akunnya Subairlah Hamma, ada juga Roni, ada Erwin Era Baru, dan Cudi Sultani. Silahkan dikepoin akunnya guys. Ini Pak Erwin sedang terjatuh, jadi kita bisa tertawa sejenak di sini. Jadi Pak Erwin ini merupakan bagian logistik guys. Dia yang membawa semua logistik. Tapi dalam perjalanan ke Seko ataupun ke Rampi, pada saat ada yang terjatuh biasanya ditertawakan dulu kemudian ditolong. Itu kalau jatuhnya tidak parah-parah amat ya guys. Tapi untuk perjalanan ke Rampi biasanya jatuhnya itu jatuh cantik karena di sini bukan aspal. Jadi kalau terjatuh paling cium pasir, bukan cium aspal. Karena jalannya sulit dilalui, jadi motornya harus didorong seperti ini guys. Jadi seperti inilah perjuangan para kepala sekolah dan guru-guru yang ada di Rampi. Andai jalan ini bagus, mungkin hanya butuh 2 hingga 3 jam untuk sampai ke Rampi. Tapi karena jalannya benar-benar yang seperti ini, jadi butuh waktu lama guys. Ini masih ada di perjalanannya.
Bu kasih Ya, air minum, Bu, minum bocor. mana?